Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Timar Jaya Indonesia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai praktek kriptografi, terutama kita akan membahas algoritma hash. Jadi setelah beberapa episode kita membahas algoritma dash, triple dash, dan algoritma AES, sekarang kita loncat ke algoritma hash. Algoritma hash adalah kriptografi yang unik. Kalau triple dash atau AES yaitu encryption dengan key simetrik, maka beda antara encryption key simetrik dengan hash adalah salah satunya hash ini tidak memiliki kunci. Jadi tidak ada unsur kunci, kemudian prosesnya hanya satu arah. Jadi hanya proses dari clear menjadi hashing atau bisa disebut juga sebagai di-encrypt saja, tidak bisa di-decrypt. Jadi prosesnya cuma satu arah, tidak memiliki kunci, dan yang ketiga, kita tidak bisa membalik prosesnya. Jadi dari nilai hashingnya atau nilai encrypted-nya, kita tidak bisa kembalikan menjadi clear-nya. Salah satunya sebabnya karena nilai hashing-nya ini biasanya jauh lebih singkat dibanding nilai yang data aslinya. Jadi ada proses peringkasan. Entah itu datanya aslinya misalnya 400 kilobyte, nanti dalam fungsi hash tertentu bisa menjadi cuma 40 byte misalnya, atau 64 byte. Jadi dengan algoritma hash tertentu, nilai enkripsinya atau nilai hashingnya akan panjangnya akan tetap sama. Ya, kita akan bahas secara detail dalam episode kali ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan skrip dari algoritma hash yang tersedia di library PyCryptodome. Ya, jadi kita pakai Python dengan library PyCryptodome. Di library PyCryptodome ada beberapa macam hash algoritma yang dianggap sebagai historik atau yang sudah tidak layak dipakai lagi. Kita akan bahas dua tipe algoritma hash yang sudah menjadi historik, yaitu yang pertama MD5 dan SHA-1. Ini salah satu contoh skrip dari MD5 dan SHA-1. Ya. Jadi kalau hash algoritma MD5, MD5, panjang nilai hashingnya adalah 16 byte atau bisa disebut 128 bit. Dan kalau itu direpresentasikan dalam heksadesimal, dia 32 digit. Jadi skripnya misalnya kita harus import dulu MD5, kemudian kita tentukan proses encryption kriptografi MD5, hashing, kemudian kita update parameter tadi yang untuk hashingnya, kita isi data yang akan kita hash. Di sini misalnya hello, ini 5 byte ya. Setelah itu dari library PyCryptodome menyediakan dua macam visualisasi atau representasi dari data hashingnya, data yang hasil hashnya. Yang pertama dalam bentuk unformatted, jadi campuran antara ASCII code dan heksadesimal. Yang kedua pure murni heksadesimal. Jadi kalau kita .digest saja, maka munculnya ini yang unformatted, campuran antara heksadesimal dan ASCII code. Sedangkan kalau hex digest, dia akan munculnya adalah heksadesimal. Heksadesimal di sini adalah 32 digit atau 16 byte atau 128 bit. Kalau saya mempunyai message yang jauh lebih panjang, ya seperti ini, kalau pakai MD5, algoritma MD5 untuk hashing, hasilnya tetap 32 digit atau 16 byte ya, tidak ada berubah. Jadi berapa panjang pun hasilnya akan tetap sama. Ini kalau MD5 ya, 32 digit.
atau 128 bit. Nah, kalau SHA-1 ini Secure Hash Algorithm 1, hasil outputnya adalah 20 byte atau 160 bit atau 40 digit. Jadi kita harus import dahulu SHA-1, kemudian kita lakukan definisi proses hashing, kita update, kita isi datanya, akan muncul digits-nya baik yang campuran maupun yang heksadesimal. Ini panjangnya 20 byte ya, atau 40 digit heksadesimal. Panjang dari message-nya tidak pengaruh, berapa panjang tetap hasilnya sama, yaitu 40 digit. Nah, algoritma hash yang tergolong historik itu biasanya panjang hashing-nya atau panjang dari nilai hash-nya ini pendek. Jadi karena pendek, orang bisa membuat atau menemukan nilai hash yang kembar, meskipun datanya berbeda. Itu disebut collision, tabrakan, tumbukan. Jadi ada kemungkinan kita punya message yang message-nya ini berbeda, tapi hasil hash-nya bisa sama. Ya, ini saya ada contoh dari hashing MD5, suatu data yang hasil hash-nya sama, meskipun nanti sebetulnya data yang dimasukkannya berbeda. Ya. Ini saya masukkan datanya dalam heksadesimal semua. Saya memakai algoritma MD5, MD5. Hasil digits-nya adalah Y heksa 05, kemudian add persen, dan seterusnya, terakhir heksa B4. Nah, data yang kedua sama nih. Saya masukkan, meskipun ini datanya berbeda, hasil digits-nya sama. Y, heksa 05, add persen, dan byte terakhirnya B4. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, ini datanya mirip. Tapi sebetulnya ada 6 byte yang berbeda. Ya, ke-6 byte tersebut yang pertama, ini ada heksa 87, B58712, B50712. Jadi yang pertama byte yang berbeda ini, 07, di sini 87. Kemudian yang berbeda yang kedua adalah ini 71, 257141, di sini 25F141. Ya, ini ada sedikit perbedaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ada F2, BD F280, di sini BD 7280. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah B4. B4 mana? Ini B4. E2 B487, di sini E2 3487 ya. B4 di sini 34. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah A8. A8 di mana A8? Di sini. 80 A80D. Di sini 80 280D. Kemudian yang terakhir adalah 2B. 2B itu ada di hampir sini. 65 2B 6F, 65 AB 6F. Jadi antara dua message ini hanya ada 6 byte yang berbeda, dan itu pun setiap byte-nya berbedanya cuma 1 digit bitnya. Jadi ada perubahan 1 digit. Tapi menghasilkan hash atau digits yang sama. Nah, ini kelemahan dari algoritma hashing yang panjang data hasil hashnya pendek. Ini biasanya disebut sebagai collision. Kemudian yang kedua, kenapa MD5 dan SHA-1 tidak lagi dipakai? Karena orang bisa membuat dictionary. Jadi dia bisa membuat kamus, isinya
data dan nilai hash-nya. Semakin banyak orang melakukan hashing, akan mendapatkan data dan nilai hash-nya, sampai akhirnya kalau orang mengetahui nilai hash-nya, dia bisa mencari di kamus tersebut data aslinya apa. Nah, itu namanya dictionary attack. Ya. Jadi, karena ada dua attack ini, maka MD5 dan SHA-1 dianggap sebagai kurang secure. Tidak lagi dipakai menjadi historic algoritma. Nah, selanjutnya orang membuat algoritma hash dari keluarga SHA menjadi lebih secure, yaitu dari SHA-1 mereka membuat SHA-2. Nah, dalam SHA-2 ini ada beberapa macam panjang nilai hasil hash-nya. Ya, ini saya ada beberapa contoh script. Ya, yang pertama hash SHA-224. Ini hasilnya adalah 28 byte atau 224 bit atau 56 digit. Ya, ini persis sama seperti MD5 dan SHA-1 caranya. Ini import algoritma hash-nya, kemudian mendefinisikan hashing function, kemudian diupdate. Ini yang dalam update-nya masukkan data yang akan di-hash, menghasilkan nilai hash-nya, nilai digest-nya. Ada yang dalam campuran, unformatted, ada yang diformat dalam bentuk hexadesimal. Ini SHA-224, ini SHA-256, 32 byte, 64 digit, ya, 256, sama prosesnya. Hasilnya lebih panjang, nilai hashing-nya, nilai digest-nya. Kemudian ada SHA-384, ya, ini lebih panjang, 48 byte, kemudian 96 digit, ya. Dan yang terakhir ada SHA-512, panjang nilai digest-nya 64 byte atau 128 digit. Nah, sebetulnya nilai-nilai ini atau algoritma hash ini masih ada kelemahannya, yaitu vulnerable terhadap length extension attack. Ya, length extension attack itu dibahas di PyCryptodome di websitenya. Nah, kalian bisa membaca dan mengetahui sebetulnya apa sih length extension attack. Tapi di khusus SHA-512 ini ada pengecualian, yaitu nilainya bisa ditruncate. Kalau di SHA-2 yang lainnya atau SHA-1 tidak ada nilai yang ditruncate. Artinya algoritmanya 224, ya hasilnya 224 bit. 256 hasilnya 256 bit juga. SHA-384 hasilnya 38 bit juga. Untuk 512 hasilnya 512 bit. Tapi ada macam algoritma SHA-512 yang dia truncate. Ya, ini ada dua contoh. Jadi meskipun algoritmanya SHA-512, tapi hasilnya adalah 224. Ya, jadi waktu kita mendefinisikan fungsi hash-nya, dalam kurungnya dimasukkan truncate sama dengan 224. Atau truncate sama dengan 256. Nanti hasil keluarannya adalah potongan. Ya, meskipun prosesnya SHA-512, tapi hasilnya akan 256 bit atau 224 bit. Ini dua algoritma ini dipakai untuk menghalangin atau menutup dari length extension attack. Ya. Jadi dua algoritma atau algoritma SHA-512 saja yang bisa dilakukan truncate. Ya. Ada di library PyCryptodome. Oke, sekarang kita lanjut dengan SHA-3. Jadi ada SHA-1, Secure Hash Algoritma 1, 2, dan 3. Ini contoh script dari algoritma SHA-3. Importnya sama SHA-3_224, jadi ada
224, kemudian 256, 384, dan 512. Jadi mirip dengan SHA-2. Cuman dari sisi algoritmanya berbeda, tapi panjang hasil hash atau digits-nya sama. Ada yang 224, 256, 384, dan 512. Ya, kita tetap bisa mendapatkan nilai digits-nya dalam unformatted maupun dalam hexadecimal formatted. Oke, ya ini secara praktek pembahasan algoritma hash sangat singkat karena algoritma hash cuma bisanya searah, tidak ada kunci, kemudian ada peringkasan, ya, dan tidak bisa dibalik, tidak bisa di-decrypt kembali. Oke, algoritma hash ini kapan kita temui? Sebetulnya kita sering menemui algoritma hash. Misalnya kalau kita mau mendownload suatu file, kadang di samping atau di bawah file tersebut, di link file tersebut ya, di sampingnya atau di bawahnya ada keterangan checksum. Nah, checksum ini sebetulnya memakai algoritma hash, jadi file tersebut yang bisa kita download. Kalau kita masukkan ke dalam algoritma tertentu sesuai dengan informasi di webnya, misalkan disebutkan file ini nilai SHA-256-nya adalah sekian-sekian-sekian. Nah, nanti waktu kita download, kita masukkan file ini ke dalam algoritma SHA-256, dan kalau hasilnya sama, nilainya sama, nilai hashingnya, maka file yang kita download ini tidak korup atau tidak berubah. Tapi setelah kita selesai download dan hasil hashingnya berbeda, maka ada yang bermasalah. Entah waktu kita downloadnya korup, waktu downloadnya terjadi kesalahan, jadi ada perubahan data, atau di website ini filenya sudah diganti oleh orang lain, sehingga yang kita download bukan file yang sebenarnya. Ini salah satu contoh pemakaian algoritma hash. Ya, biasanya yang pertama waktu kita mendownload suatu file. Yang kedua atau yang sering juga dipakai, algoritma hash ini dipakai untuk mengencrypt password. Jadi kalau kita masuk ke suatu website atau suatu aplikasi, kita memasukkan password, dan kalau password ini mau di-verify, entah itu lokal atau ke remote, ke server, biasanya kita lakukan hashing dulu. Jadi yang disimpan, entah itu di lokal, entah di remote, bukan nilai dari password yang kita masukkan, tapi nilai hashingnya. Jadi kalau kita masukkan lagi passwordnya, aplikasi akan membuat hashingnya dan di-compare dengan hashing yang sudah disimpan sebelumnya. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya yang punya aplikasi ini tidak tahu passwordnya. Karena cuma satu arah, jadi hashing cuma satu arah prosesnya, maka hasil hash-nya tidak bisa dipakai untuk mendapatkan nilai passwordnya. Ya, ini salah satu penggunaan hashing dalam mengencrypt password. Cuman sekarang ada kelemahannya kalau untuk mengencrypt password. Ya, kalau password hasil hashing-nya saya sama dengan password dari hashing yang orang lain, maka bisa dipastikan password saya dan orang lain tersebut sama, karena nilai hash-nya sama. Maka orang berpikir bagaimana cara mengatasinya, ya salah satu contoh yaitu username dan password-nya di concatenate, digabung terlebih dahulu, baru di hash. Jadi karena username saya berbeda dengan orang lain, maka meskipun password-nya sama, data yang di hash-nya berbeda karena campuran antara username dan password, sehingga hasil hash-nya berbeda. Nah, ini salah satu cara orang untuk mengatasi dictionary attack dalam hashing password. Jadi sebelum password-nya di hash, dicampur dulu dengan username. Sebetulnya ada metode yang lebih aman ya untuk masalah password ini, yaitu dengan memakai MAC, ya, Message Authentication Code. Kalau di hashing tidak ada key, kalau di MAC ada key-nya. Nah, pembahasan hashing pada kali ini cukup sampai sekian.
Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas tadi MAC, Message Authentication Code. Mirip dengan hashing, cuman ada key-nya. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Dharma Jaya Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.